Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kawan-kawan, yang mau saya ceritakan di sini bukan tentang Nikuba ya, tapi ini justru berita yang jauh lebih heboh dari Nikuba waktu itu. Ya. Nah, ada kemiripan sedikit dengan Nikuba ya kan. Yaitu waktu itu ada seorang yang namanya Djoko Suprapto itu mengaku menemukan atau bisa membuat bahan bakar itu dari air gitu ya. Nah, waktu itu sangat heboh sehingga dia itu sampai mendapatkan pengakuan dari menteri ya, dari DPR, bahkan dari presiden. Nah, kalau kalian tertarik, ayo kita ceritakan ya dari kronologinya dari awal ya. Nah, kalau kalian ngikuti kronologi ini nanti ya kawan-kawan, itu ada kemiripan banget dengan cerita-cerita Nikuba ya. Di mana miripnya nanti ya. Namun yang jelas pada akhirnya orang yang namanya Djoko Suprapto ini yang mengaku membuat bahan bakar dari air, akhirnya dinyatakan penipu dan dia dihukum penjara 3,5 tahun ya kan. Baik, kita mulai ya kronologinya dari awal gitu ya. Ini saya kutip dari websitenya LIPI ya kawan, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Ya, tahun 2001 ya dia diberitakan ya si Djoko Suprapto ini mulai penelitian di rumahnya di Nganjuk gitu ya. Siapa yang rumahnya Nganjuk, ayo angkat tangan. Nah, ketika tahun 2005 katanya dia itu menyelesaikan penelitiannya meskipun belum sempurna katanya gitu. Nah, di akhir tahun 2005 ini ada sesuatu cerita yang menarik ya kawan. Djoko Suprapto ini bersama kawan-kawannya, jadi dia nggak sendirian, punya tim juga. Salah satunya namanya Purwanto ya. Ini nanti jadi nama yang cukup terkenal juga, tapi terkenal jelek ya. Nah, dia itu mendatangi UGM ya. Di UGM itu dia mempresentasikan. Tapi ketika ditanya oleh dosen UGM, itu banyak sekali yang dia nggak bisa jawab ya. Bahkan jawabannya itu terkesan ngaco ya. Saya tampilkan di layar aja lah, nggak usah saya omongkan biar nggak lama ya kan. Nah, pada akhirnya dosen-dosen UGM ini menyatakan bahwa si Djoko Suprapto ini penipu gitu ya. Ya, nah karena nggak berhasil meyakinkan UGM, akhirnya Djoko Suprapto hanya minta surat pengakuan dari UGM atas produknya. Ya tentu saja UGM nggak mau ya kan. Masa dia menyokong penipu gitu ya. Nah, nggak berhasil di UGM, akhirnya Djoko Suprapto dan kawan-kawan mendatangi UMY ya. Pada akhirnya nanti dia berhasil mendapatkan dana yang banyak dari UMY. Nanti akan kita ceritakan belakangan ya kawan. Nah, kembali ya kawan. Kemudian dia pada akhirnya tahun 2006 itu berhasil bertemu dengan presiden ya, waktu itu Pak SBY ya kawan. Kok bisa sampai ketemu presiden? Ya rupanya dia itu entah bagaimana ceritanya, akhirnya ya kayak tadi itu modal nekat ya kan, akhirnya kenal ke staf presiden segala macam. Dan akhirnya sama staf presiden ini ya tentu saja sangat menarik ya kan. Di saat bensin harganya selalu naik, tiba-tiba ada orang bisa membuat bahan bakar dari air gitu. Akhirnya presiden ini tertarik sekali, jadi disuruh datang gitu untuk presentasi. Nah, jadi ketika dia datang ya kawan, sebetulnya dia nggak pernah menunjukkan prosesnya ya, dia hanya menunjukkan hasilnya. Jadi dia bawa beberapa botol, katanya ini bikinnya dari air ya. Jadi ada yang botol isinya mirip bensin, ada yang mirip solar, ada yang mirip minyak tanah dan lain-lain. Ya saya nggak tahu ya kok bisa, maksudnya menteri, maksudnya staf presiden, bahkan presiden itu percaya aja dikasih tahu kayak gitu. Ya udahlah, anggap saja ini sejarah kelam bangsa kita ya, salah satunya ya kan. Nah kemudian ya berdasarkan kepercayaan ya, dari Pak SBY ya, akhirnya Djoko Suprapto dan stafnya Pak SBY ya, waktu itu namanya Heru Lelono ya, itu disuruh bikin show lah ya. Dia disuruh menjalankan kendaraan ya dari Cikeas ya, Cikeas Bogor ya, kediaman Pak SBY ya, sampai ke Bali ya, acara pertemuan negara-negara ya kawan. Akhirnya di situ katanya itu Pak SBY sempat pamer ke negara-negara lain bahwa kita udah menemukan solusi untuk minyak dunia yang semakin mahal ya. Ini kita bisa bikin dari air gitu. Saya nggak tahu bagaimana tanggapan dari negara-negara lain waktu itu, tapi menurut saya sih mungkin mereka cekikian gitu ya, mentertawakan kita gitu. Ah sudahlah ya, nggak usah kita bahas lagi ya bagaimana malunya kita waktu itu ya kan. Nah kemudian lompat ya ke tahun 2008 ya kan. Pak SBY ini pada akhirnya juga penasaran
Oh iya ya, selama ini kan kita cuma tahu barangnya jadi. Lalu cara bikinnya bagaimana gitu ya. Nah akhirnya bulan Mei ya Joko Suprapto ini berjanji akan ketemu Pak SBY ya kawan. Jadi tanggal 6 Mei rencananya dia itu akan naik pesawat ya ke Jakarta gitu ya. Nah namun ditunggu-tunggu dia itu nggak nyampe-nyampe di Jakarta ya. Sehingga waktu itu kabarnya sangat heboh ya kawan. Kalian tahu sendiri ya, masyarakat sekarang kalau dikasih tahu, ada orang menemukan bahan bakar dari air gitu, langsung komentarnya, hati-hati nanti diculik, hati-hati nanti dibunuh mafia minyak gitu ya. Nah akhirnya waktu itu sama kabarnya seperti itu. Jangan-jangan dia diculik oleh mafia minyak, jangan-jangan dia dibunuh oleh pengusaha minyak gitu ya. Sehingga heboh banget berita-berita di Detik waktu itu, bagaimana hebohnya kehilangan si Joko Suprapto ini gitu ya kan. Nah waktu itu sampai tanggal sekitar 23 Mei itu masih hilang ya, Joko Suprapto masih belum ketemu sejak tanggal 6 sampai 23 ya kawan. Sehingga kemudian ya komentarnya liar sekali ya kawan. Imigrasi Interpol itu disarankan untuk ikut mencari gitu ya. Kemudian ada komentar-komentar yang nggak enak juga ya. Ini siapa ini? Anggota DPR ya, Yudi Krisnandi ini sampai bikin komentar Joko Suprapto harus ditemukan gitu karena dia lebih penting daripada Menteri SDM ya. Gawat ini ya kan. Jadi penipu ya, dikatakan lebih penting ya, waktu itu dia belum ketahuan bahwa dia penipu ya. Waktu itu Menteri SDM-nya itu namanya Purnomo Yusgiantoro. Saya tahu beliau orang yang sangat cerdas ya kan. Dikatakan lebih penting Joko Suprapto daripada Purnomo gitu ya. Ya lucu ya kawan. Oke, pada akhirnya ya ketemu kawan ya, tanggal 23 Mei itu Joko Suprapto ini ketemu. Ternyata dia di rumah sakit gitu ya. Ternyata dia nggak hilang gitu. Padahal tadinya itu tentara-tentara itu udah dikerahkan untuk mencari ya, melindungi jangan sampai ini diculik, dibunuh oleh mafia minyak gitu ya. Akhirnya beritanya udah clear ya kawan. Ternyata dia sakit, masuk ke rumah sakit. Nah yang aneh itu harusnya kalau sakit kan ngabari ya kawan. Justru waktu itu dia itu sebelum menghilang ya kawan, sebelum dia nggak bisa dihubungi, dia itu sempat nelpon Dandim ya, Komandan Kodim Nganjuk, Letkol Kristiono. Dia mengabarkan bahwa nanti mulai tanggal 5 sampai 20 Mei saya nggak bisa dihubungi karena HP saya akan mati gitu ya. Nah akhirnya Kodam 5 Brawijaya pun sampai bingung gitu ya. Nah ini apa hubungannya sampai tentara-tentara kok ikut-ikutan. Nah ini ya kawan-kawan, bagi kalian yang bertanya-tanya kok Nikuba itu bawa-bawa tentara, ternyata dari dulu ya kawan-kawan, Joko Suprapto pun bawa-bawa ya. Dulu itu Pangdam 5 Brawijaya kawan-kawan, ikut heboh gitu ya. Dikiranya Joko ini diculik oleh pengusaha minyak, rupanya cuman masuk rumah sakit gitu ya. Nah ini kalau saya simpulkan ya kawan-kawan, ada sesuatu yang menarik ini ya. Kenapa dia jatuh sakit ketika disuruh mempresentasikan bagaimana cara membuatnya oleh Pak SBY gitu ya. Lalu dia sakit, kemudian malah menghilang gitu ya. Sakit pun nggak ngabar-ngabari, sehingga liar ya, dikira dia diculik, dikira dia dibunuh segala macam. Nah kalau saya simpulkan ya, dia ketakutan juga, bingung mau bikin kayak apa. Dia nggak bisa nunjukkan caranya karena selama ini ngarang gitu ya. Dia datang-datang itu udah bawa minyak udah jadi gitu. Seperti itu ya kan. Oke, kita lanjutkan dulu beritanya ya. Akhirnya Joko Suprapto ini ditemukan lagi opname di rumah sakit, ditemukan oleh Densus 88 katanya ya kan. Ini beritanya saya tampilkan ya. Nah waktu itu sampai heboh ya, karena Komnas HAM pun ikut-ikutan ya, katanya ada orang yang mengancam jiwa Joko ya. Padahal nggak ada ya, karena dia itu bebas aja, dia aja yang bikin-bikin ini ya. Nah kemudian ya kawan-kawan, ini di sisi lain ya, di Yogyakarta ya. Kalian ingat tadi bahwa Joko Suprapto sama kawannya, salah satunya yang namanya Purwanto ini, berhasil mengelabui UMY ya, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Sehingga akhirnya UMY ini membuat tim ya untuk ya mempresentasikan ke masyarakat ya bahwa UMY berhasil menemukan bahan bakar baru ya yang terbuat dari air gitu. Dulu itu dinamakan ya, diberi istilah banyu geni ya. Sampai didemonstrasikan di depan ya bupati atau segala macam gitu ya kawan. Nah, waktu itu ya
memang bisa ya kawan dipakai untuk nyalakan diesel, pakai nyalakan mobil, pakai nyalakan lampu segala macam bisa gitu ya. Ya seperti tadi ya kawan, tetap aja minyaknya itu bukan dibikin di UMY, tapi orang itu si Purwanto itu datang-datang udah bawa minyak itu udah jadi, katanya ini loh hasilnya. Sementara produksinya sendiri itu nggak pernah ditunjukkan. Nah kemudian cerita di UMY ini berlanjut ya kawan, sambil roadshow ya. UMY ini kan karena udah percaya nih sama Djoko Suprapto, sama Purwanto tadi dan kawan-kawannya ya. Akhirnya mereka itu memesan ya satu pembangkit listrik itu yang sebetulnya nggak jelas pembangkit listriknya, tapi menurut Djoko Suprapto ini bisa menerangi satu asrama UMY waktu itu ya, asrama putra UMY. Akhirnya dibelilah alat pembangkit listrik tersebut ya, sehingga UMY berharap nanti nggak usah langganan PLN lagi gitu ya. Nah setelah dibeli dengan harga 1,3 miliar kalau nggak salah ya, alat ini tidak kunjung nyala ya, ditunggu-tunggu, selalu cari alasan aja Djoko Suprapto dan kawan-kawannya. Sampai akhirnya sudah beberapa bulan nggak bisa nyala-nyala, akhirnya UMY ini terpaksa akhirnya membongkar apa sih isinya kotak ini. Jadi bentuknya itu kayak kotak dicor ya kan. Setelah dibongkar ya, waktu mau dibongkar si Djoko Suprapto ini sempat nakut-nakuti, jangan, saya masih sibuk, saya belum sempat aja. Sibuk belum sempat itu kok sampai berbulan-bulan ya, berarti kan memang ada niatan yang nggak baik ya kan. Nah waktu mau dibongkar tuh si Djoko Suprapto ini nakut-nakutin, jangan, nanti kalau dibongkar radiasi kena ke masyarakat gitu, nanti meledak segala macam, jadi ditakut-takutin. Sampai akhirnya itu dijaga polisi ya kan, dari Polsek, Polres, Bantul mungkin ya, karena di daerah Jogja, daerah Bantul ya. Nah akhirnya dibongkar juga ya. Setelah dibongkar akhirnya isinya apa ya, cuman kayak kabel las, kemudian ya mungkin ada resistor atau apa gitu. Ya nggak mungkin itu membangkitkan listrik ya kan. Akhirnya UMY pun mengambil kesimpulan melaporkan Djoko Suprapto dan kawan-kawannya ke polisi ya kan. Baik, sekarang kembali lagi ke Jakarta ya kan. Akhirnya kabar dari Jogja tersebut itu ya nyampe juga ke Jakarta ya. Setelah Djoko Suprapto dilaporkan menipu ya, akhirnya orang mulai terbuka matanya ya. Ternyata orang ini menipu ya. Selama ini disuruh presentasi katanya sakit segala macam gitu ya. Akhirnya ya udah, pada akhirnya nggak berlanjut lagi ya karena dia udah dinyatakan menipu di Yogyakarta ya. Nah ada kejadian unik ya kawan-kawan, di sela-sela laporan UMY terhadap penipuan yang dilakukan Djoko Suprapto dan kawan-kawannya ini, Djoko Suprapto ini sempat pulang ke rumahnya, kemudian mengurung diri 2 hari ya di gudang lah, katanya dia ingin membuat sesuatu gitu ya. Nah setelah 2 hari akhirnya dia mengundang sekitar 25 orang untuk datang menyaksikan hasil penemuannya gitu ya. Nah salah satu yang diundang itu adalah perwakilan dari UMY, mungkin dia ingin meyakinkan UMY bahwa dia itu nggak bohong gitu ya. Nah kemudian ada salah satu undangan tersebut adalah Komandan Kodim Nganjuk ya kawan-kawan. Ini aneh juga ya kawan-kawan, kenapa orang-orang ini selalu melibatkan TNI ya, padahal nggak ada hubungannya gitu loh, kasihan mereka jadi terlibat itu kan. Nah di depan para tamu tersebut ya, Djoko Suprapto memperagakan alat penemuannya, yaitu katanya merupakan pembangkit listrik ya kawan-kawan. Jadi dia memperagakan ya, menyalakan lampu penerangan jalan ya selama 3 menit terus dimatikan gitu ya. Dari situ ya nggak ada yang luar biasa ya kawan-kawan. Meskipun di berita disebutkan bahwa dia juga mencoba ngelas ya. Dia mencolokkan trafo las ke alat pembangkit dia tadi itu, terus dipakai memperagakan ngelas plat besi gitu ya. Ya nggak ada yang istimewa ya kawan-kawan. Alat tersebut itu dari dulu udah banyak dijual ya. Dari tahun mungkin 80-an, 90-an banyak sekali dijual. Namanya UPS ya, Uninterrupted Power Supply. Nah tergantung ukuran UPS-nya ya. Kalau ukuran UPS-nya besar, baterainya besar, maka jangankan lampu 3 menit ya kawan-kawan, 24 jam lampu nyala terus-menerus pun bisa gitu ya. Sehingga saya aneh kalau kemudian dia dengan berbangga gitu menunjukkan penemuannya gitu ya. Nah apalagi di berita tersebut ya, bahwa para penonton yang diundang itu akhirnya tepuk tangan, wah, mengagumi hasil karya anak bangsa Djoko Suprapto ya, padahal dibohongin pakai UPS saja ya kan. Ya pada akhirnya oleh pengadilan dia dinyatakan ya sah sebagai penipu ya kan, sehingga terus kemudian dihukum penjara 3,5 tahun gitu. Nah meskipun akhirnya Djoko Suprapto itu dinyatakan sebagai penipu dan dihukum 3,5 tahun ya kan,
Namun pemberitaan waktu itu sempat menimbulkan kontroversi yang heboh sekali ya, melebihi Nikuba zaman sekarang ya kawan-kawan. Waktu itu kebanyakan masyarakat ya, terutama yang awam-awam itu ya kawan-kawan, itu mendukung sekali dengan Djoko Suprapto ya, karena ya mereka memiliki kebanggaan ya, karena ada karya anak bangsa yang akan mendunia gitu ya. Dan pada akhirnya terbukti menipu gitu ya. Dan sekarang itu ada yang mirip kayaknya ya kawan-kawan, pada bangga ada anak bangsa yang mengubah air menjadi bahan bakar. Siapa itu ya? Oke, kita lanjutkan ya kawan-kawan. Pada akhirnya saya rangkum ya beberapa orang penting yang memberikan komentar-komentar yang mendukung Djoko Suprapto waktu itu ya. Ini kita mulai dari Menteri Negara Lingkungan Hidup ya. Nah, ini saya tampilkan cuplikan-cuplikannya ya. Dia mengatakan temuan Blue Energy jangan dimatikan ya. Djoko Suprapto harus diberi kepercayaan untuk membuktikan Blue Energy yang ditemukannya. Pada akhirnya setelah disuruh membuktikan nggak bisa membuktikan ya, sampai dia divonis melakukan penipuan ya. Kemudian selanjutnya Yusuf Kala ya, waktu itu beliau menjadi wakil presiden ya. Dia mengatakan penelitian hebat awalnya terlihat konyol, jadi jangan buru-buru menjustifikasi bahwa Djoko Suprapto ini pembohong gitu ya kan. Pada akhirnya siapa yang konyol gitu ya. Oke, lanjut ya kawan-kawan. Kemudian ini Heru Lelono, dia ini staf khusus presiden ya kawan-kawan. Kalian silakan browsing di Google ya, banyak ceritanya ya. Jadi Heru Lelono waktu itu adalah orang yang memperkenalkan Djoko Suprapto ke SBY ya. Dia mengatakan yang tak suka Blue Energy pasti orang tak waras gitu ya. Nah, sekarang terbukti siapa yang tak waras ya kan. Nah, pelajaran apa yang bisa kita ambil dari kasus penipuan oleh Djoko Suprapto dan kawan-kawan ini ya. Nah, kita ya kawan-kawan sebagai masyarakat awam itu harus menjaga sikap skeptis, sikap waspada kita terhadap pemberitaan ya. Jadi jangan karena berita-berita tersebut membangkitkan semangat nasionalisme kita seperti karya anak bangsa yang akan mengubah dunia misalkan gitu. Kita jangan serta-merta percaya ya kawan-kawan. Kita sebagai masyarakat awam gampangnya gini. Tunggu aja alat tersebut sampai benar-benar bisa dimanfaatkan masyarakat, barulah kita dukung mati-matian ya. Nah, sementara ini kalau hanya di berita, apalagi hanya di YouTube ya sekarang, itu banyak sekali penipuan ya kawan-kawan. Kita ini hidup di dunia tipu-tipu ya, jadi jangan mudah percaya gitu ya. Nah, tentang Pak SBY sendiri ya, saya sendiri nggak terlalu menyalahkan presiden ya kawan-kawan, karena presiden itu kan selalu dapat laporan dari bawahan ya. Nah, menurut saya satu-satunya kesalahan Pak SBY di sini itu beliau terlalu mempercayakan stafnya yang kurang kompeten ya kawan-kawan. Harusnya kalau ada urusan teknologi seperti ini, beliau itu seharusnya mempercayakan kepada ilmuwan BPPT maupun LIPI ya. Tinggal utus saja, coba cek itu apa Djoko Suprapto itu benar enggak gitu. Pasti nanti hasilnya lebih akurat ya kawan-kawan. Jadi jangan nyuruh politisi, nanti malah kena tipu dan akhirnya presidennya kena tipu juga kan gitu ya. Tapi sejelek-jeleknya kena tipu ya kawan-kawan. Saya masih respect kepada beliau karena beliau tidak menipu yang jelas gitu kan. Baik, pada akhirnya saya mengimbau kepada kawan-kawan yang sudah nonton ini, mudah-mudahan kita bisa ngambil pelajaran ya, sehingga kedepannya kalau ada orang yang mengaku menemukan bahan bakar air, kita lebih waspada, bener nggak sih gitu ya. Jadi di internet ini, di YouTube ini ya, banyak sekali video-video penipuan kawan-kawan. Kalau kalian penasaran, silakan kalian tanyakan ke saya ya, karena terbukti ya, waktu kasus Djoko Suprapto itu ya, kemudian ada kasus lain. Ketika saya nonton berita tersebut, kita sebagai orang yang ngerti teknik itu langsung paham, kayaknya ini penipuan. Ternyata benar, semua itu memang penipuan ya kawan-kawan. Baik kawan-kawan, jadi sekian dulu ya, mudah-mudahan tontonan kali ini bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan.